sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan ini, yang di waktu singkat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan itu juga bisa dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan juga itu menjadi penyemangat yang baru bagi kami dalam melakukan segala aktivitas kegiatan kami dalam satu hari ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menaati firman Tuhan, ada dua kelompok yang kami buat di sini. Yang pertama, satu kelompok orang Kristen itu merasa kebebasannya hilang dan kesenangannya diambil, sehingga memilih untuk hidup dalam keinginannya sendiri tanpa merasa bersalah. Ia tidak mau membiarkan firman Tuhan itu menuntun hidupnya, sehingga ia pun kehilangan arah dalam kehidupannya karena mereka menolak Tuhan, menolak firman Tuhan itu menuntun hidupnya. Kenapa? Karena mereka merasa terkekang dan hidupnya dibatasi oleh firman Tuhan itu sendiri, sehingga dia menolak firman Tuhan dan bebas melakukan apa saja pun, sehingga terkadang dan cenderung mereka di luar batas yang dikehendaki Tuhan, dan terkadang itu juga bisa merugikan dirinya sendiri. Dan di sisi lain ada juga orang Kristen yang berusaha dengan gigih melakukan firman-Nya, tetapi ketika mendapati dirinya gagal dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan dia merasa dirinya bersalah karena hidupnya tidak bisa memenuhi standar Tuhan, sehingga mereka terkadang menjadi putus asa dan menyerah. Di dalam keputusasaan dan menyerahnya dirinya, dia kembali berbalik, meninggalkan dan menolak firman Tuhan itu sendiri. Sehingga di sisi lain juga terkadang mereka dalam melakukan menjalani kehidupan itu sudah di luar batas dan bisa merugikan dirinya sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Melalui firman Tuhan saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa ketika kita menaati kebenaran firman Tuhan,
bahwa di situ ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu sukacita. Jadi bagi orang-orang Kristen, setiap orang yang menaati firman Tuhan di dalam kehidupannya, satu hal yang dia dapatkan adalah sukacita yang sesungguhnya, dan itu sukacita itu selalu hadir di dalam hati kita. Ketika hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, kita menemukan kebebasan yang sejati. Nah, jadi di awal kita sudah membicarakan bahwa ada beberapa orang yang mengatakan, yang berpikir bahwa ketika menaati firman Tuhan, mereka menganggap bahwa dirinya dikekang dan dirinya dibatasi oleh firman Tuhan. Tetapi di sini dijelaskan kembali bahwa orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan, bahwa mereka menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati yang dimaksudkan adalah hidup kita tidak lagi diikat oleh dosa, melainkan kita bisa melakukan kebenaran. Setiap orang ingin mencari kebebasan dalam kehidupan, kebebasan dalam kehidupannya. Mereka tidak mau diatur, mereka tidak mau dikekang dan sebagainya. Itu sifat-sifat manusiawi. Tetapi di sisi lain, dari kebebasan yang kita lakukan, terkadang cenderung kita melakukan hal-hal yang bersalah, hal-hal yang dosa, dan juga itu bisa merugikan diri kita dan merugikan orang lain, dan bahkan masa depan kita juga bisa terancam dari tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi di sini saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita hidup dengan seturut kehendak Tuhan, yaitu dengan menaati firman Tuhan. Karena dalam menaati firman Tuhan itu kita mendapatkan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kehidupan yang penuh dengan kebebasan dari dosa. Di sisi lain, kita juga diingatkan untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan, taat akan firman Tuhan, tidak menutup kemungkinan bisa juga dari terlepas atau lepas kontrol, istilahnya lepas kontrol, atau sengaja atau tidak sengaja terkadang bisa jatuh ke dalam dosa atau ke hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga kita membutuhkan Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Jadi ketika tuntunan Roh Kudus itu ada dalam diri kita dan kita mau dievaluasi Roh Kudus Tuhan, sehingga di dalam evaluasi itu kita ada pengakuan tersendiri dalam diri kita, yaitu pengakuan bersalah dan pengakuan dosa kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus itu akan selalu mengupgrade diri kita dari beberapa hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut melakukan firman Tuhan. Jangan pernah takut melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Walaupun terkadang kita gagal dalam melakukan yang dikehendaki Tuhan dan merasa diri kita itu hidup tidak memenuhi standar yang Tuhan inginkan, jangan pernah takut. Roh Tuhan akan selalu menyertai kita, dan Roh Tuhan itu yang akan mengevaluasi diri kita dan mengingatkan kita supaya kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena itu sewajarnya, sepatutnya kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah yang mau menyatakan kehendaknya dan mau berkomunikasi dengan kita. Firman Tuhan, Taurat Tuhan, titah Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Mari bersyukur karena Allah kita penuh rahmat dan maha pengampun, serta selalu siap menolong kita yang mau sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Dengan memahami hal ini, mari kita senantiasa berdoa seperti pemazmur
agar pikiran kita, ucapan, dan tindakan kita senantiasa dikoreksi oleh Tuhan, sehingga hidup kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Sedemikian renungan kita. Kiranya Tuhan yang menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Ajari kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap bisa dan mau melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami yang kami lakukan, tapi kehendak Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajari kami dalam ketidakmampuan kami, sehingga kami bisa tetap terus mengevaluasi diri kami di dalam kesalahan-kesalahan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bisa mengupgrade dan mengevaluasi diri kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pengurus kategorial GBKP, baik di tingkat pusat maupun di klasis ataupun di Runggun. Kami berdoa semoga Tuhan yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberi hikmat kebijaksanaan dalam mereka melakukan tugas-tugas atau program-program pelayanan yang dilakukan di tingkat pusat dan tingkat klasis maupun tingkat Runggun. Terkhusus Bapa di GBKP klasis Jakarta Kalimantan ini, semua pengurus kategorial Tuhan yang memberkati, dan program-program terdekat yang akan dilaksanakan, semoga Tuhan yang ikut campur tangan sehingga semuanya berjalan dengan baik dan terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita berdoa, doa Bapa kami mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.